Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Partai Kebo atau Banteng sepertinya makin ketar-ketir dan juga makin panik setelah BEM Bersatu kemarin membongkar dugaan adanya keterkaitan antara Tiolol Ardiantol ini dengan Partai Kebo. Sampai-sampai juru bicaranya membuat video khusus untuk menjawab tuduhan itu. Waduh, nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Mr. Q atau Mr. Kodari juga membungkam omon-omon dari Firdian Aurelio, mantan juru bicara Ganjar saat head to head di televisi, teman-teman. Ini sangat menarik untuk kita simak. Nah, terakhir ada penjelasan dari Bung Hasan Nasbi terkait dengan orang-orang yang ingin mendukung Presiden Prabowo tapi tak mau mendukung Gibran. Wah, nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga justru mereka secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka. Dan jika kami dianggap jahat, merusuh atau apapun itu, sesungguhnya kejahatan mereka itu sangat-sangat lebih besar. Karena ada banyak rakyat yang tanahnya dirampas, meja makannya tidak diisi oleh makanan. Karena apa? Karena tanah bertani mereka digunakan untuk PSN. Waduh, ngeri kali. Pasti datanya itu dari pesta babi, teman-teman. Tapi saya tertarik dengan omongan dia terakhir. Tanah bertani mereka digunakan untuk PSN. PSN itu yang di Papua justru mencetak sawah. Aduh, masa iya pemerintah membongkar tanah bertani menjadi sawah? Nggak masuk akal. Dan sudah dijelaskan oleh Pak Amran Sulaiman berkali-kali bahwa tanah yang ada di Merauke yang dicetak sawah itu adalah rawa, bukan tanah bertani. Aduh, inilah ya orang kalau hanya lihat data dari pesta babi. Kasihan sekali. Tapi tadi itu Ketua Serikat Mahasiswa UGM ya? Kok tampang-tampangnya mirip-mirip apa gitu yang biasa ini malak-malakin. Ada yang janggal dari kemunculan kelompok yang menamakan diri BEM Bersatu. Mereka mahasiswa atau mahasewa ya? Bukan karena argumennya yang kuat, tapi dugaan bayarannya yang kuat. Kelompok tidak jelas tapi bisa menggerakkan struktur pembentukan opini, baik media pemberitaan dan media sosial. Tuduhan mereka terhadap PDI Perjuangan dibangun di atas fondasi cocokologi yang rapuh. Kepemilikan mobil Fortuner dikaitkan dengan hubungan saudara kakak adik, dikaitkan dengan hubungan besan, lalu melompat ke kesimpulan bahwa PDI Perjuangan mendalangi aksi mahasiswa menolak MBG. Logika macam apa itu? Logika sesat fikir, falsi, yang hanya dimiliki mahasewa, bukan mahasiswa. Nama-nama yang disebut pun seperti Ibu Siti Nuraini, Letjen Purnawirawan Setio Sularso juga bukan kader atau pengurus PDI Perjuangan. Yang lebih mengejutkan, BEM dari kampus-kampus yang diklaim menjadi bagian BEM Bersatu justru sudah angkat bicara. Mereka membantah dan mengklarifikasi bahwa nama lembaga mereka dicatut tanpa izin. Artinya, BEM Bersatu itu bukan representasi mahasiswa sejati, melainkan sekedar kumpulan mahasewa yang nama dan alma maternya dipinjam untuk melancarkan fitnah terorganisir. Maka tepatlah mereka disebut sebagai mahasewa, bukan mahasiswa. Mahasiswa bergerak atas nurani, mahasewa bergerak atas bayaran. Mahasiswa mengkritik dengan data, mahasewa menyerang dengan cocokologi. Ironisnya justru gerakan mahasiswa sejati yang menolak MBG yang bergerak murni atas kepedulian terhadap rakyat kini dikriminalisasi narasinya oleh kelompok yang mengaku mahasiswa namun ditolak oleh kampus mereka sendiri. PDI Perjuangan tidak perlu membayar siapapun untuk mengkritik kebijakan yang gagal. Rakyat sudah cukup kecewa melihat MBG yang anggarannya bocor, korup, dan tidak tepat sasaran. BEM Bersatu gagal menjadi oposan mahasiswa.
Mereka hanya menjadi alat fitnah murahan yang bahkan tidak diakui oleh alma maternya sendiri. Sejarah tidak akan mencatat mereka sebagai pejuang, hanya sebagai mahasewa. Hidup mahasiswa, ganyang mahasewa. Iya. Kalau aja ada mahasiswa yang menyerang memfitnah Pak Jokowi, yang menyerang memfitnah Mas Gibran, langsung didukung sama mereka, langsung didukung tanpa basa-basi. Giliran ada yang menyentil sedikit banteng, waduh, mereka langsung berkoar-koar, mereka langsung seolah-olah jadi korban, mereka langsung mengatai itu mahasewa. Waduh, panik gitu tur, santai aja kali, namanya juga dugaan ya kan. Ini kan masih praduga tak bersalah tur, jadi jangan terlalu kelihatan gitu kepanikannya, jangan, santai aja tur, santai, tetap chill, jangan terlalu ngata-ngatain orang mahasiswa gitu ya kan. Tapi soal MBG, apa sih yang masalah dari MBG itu? Kita bisa lihat masyarakat bawah itu sangat menikmati MBG, sangat terbantu dengan adanya MBG. Kalau ada kebocoran anggaran di atas, di kalangan pengurus elit kepala badan, ya disikat dong itu-itunya. Yang bermasalah disikat. Terus ya distribusi pangan ke masyarakat itu diperbaiki nantinya. Dan ini sudah dirancang oleh kepala badan yang baru. Jadi tenang aja. Kan kau sama kan dengan mahasiswa itu ingin menghentikan MBG, ya sama kayak video-video kau yang sering kau bikin hampir tiap hari kemarin ya kan. Waduh. Kalau Anda nggak setuju dengan formatnya, nggak setuju dengan isinya, nggak setuju dengan semuanya, ya Anda bikin forum sendiri. Bukan dengan cara membubarkan forum yang sudah ada. Pertama kan begini, kalau soal dialog, justru kehadiran dari Pak Daryono, Pak Nusron, Pak Diman di UGM itu adalah ajakan atau pintu untuk melakukan dialog. Kalau selama ini misalnya ada aspirasi yang tidak tersampaikan dan ingin disampaikan misalnya secara langsung, justru kan ketemu secara langsung. Dan kegiatan yang dilakukan oleh beliau-beliau ini sudah dilakukan di berbagai kampus begitu. Tapi masalahnya kenapa di UGM ini kan kemudian terjadi interupsi, terjadi penggerbekan atau apapun namanya, ketika acara dialog itu sudah berlangsung dengan baik. Setahu saya, Mas Dar dan kawan-kawan sudah kulunun, udah menyiapkan acara ini dengan lama. Dan acaranya juga kalau kita lihat yang ikut dalam beberapa menit itu kan kalangan mahasiswa kan duduk dengan baik, dengan tertib, memang ingin berdialog. Tetapi ada kelompok yang saya kira harus dibedakan. Kita yang namanya ruang publik itu kan harus kita hargai. Demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau nggak ada dialog, hanya tuntutan kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya sama gue kan, maunya dia saja kan begitu. Dialog itu ya dijawab dengan dialog yang lain gitu. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog. Caranya sederhana saja. Kalau Anda nggak setuju dengan formatnya, nggak setuju dengan isinya, nggak setuju dengan semuanya, ya Anda bikin forum sendiri. Bukan dengan cara membubarkan forum yang sudah ada. Kembali lagi, di institusi kampus itu kan ada pengelolanya, ada penanggung jawabnya. Ya, kalau memang forum itu bermasalah sama sekali kan nggak mungkin ada forum. Nah, karena forumnya sudah ada, tinggal dijawab dengan forum yang lain. Itu yang namanya saya kira demokrasi, namanya demokratis. Jadi Anda nggak setuju misalnya dengan surveinya Kodari, ya Anda bikin survei sendiri. Anda nggak setuju dengan pernyataan saya, Anda bikin pernyataan yang lain. Kan gitu. Anda nggak setuju dengan gerakan saya, jawablah dengan gerakan sendiri. Bukan berarti kemudian Anda melarang saya melakukan survei, Anda melarang saya melakukan riset. Itu yang pokoknya itu ya, yang menurut saya perlu diluruskan di sini. Yang kedua, ya sekali lagi, permasalahan bangsa dan negara itu banyak. Karena itu harus diselesaikan. Menurut saya luar biasa loh yang dilakukan oleh Pak Daryono dan Pak Nusron itu. Mau datang, mau mendengarkan, mau dialog. Sudah ngomong silakan mau bicara apa saja, nanti kita diskusi, kita dialog. Kan itu yang namanya dewasa dan demokratis. Bahkan ketika ditanya mengenai food estate, ya mari kita sama-sama ke sana. Menurut saya luar biasa. Tidak sama sekali kemudian menghindar atau melarang datang, malah diajak datang gitu loh. Diberi tiket lagi. Apa? Nah, kalau ada masalah-masalah, ya kita selesaikan. Keren emang, keren. Kami mau dukung Presiden Prabowo. Tapi kami karena hanya mau mendukung Presiden Prabowo kalau Presiden Prabowo berpisah dengan Solo. Sementara Solo adalah salah satu sekutu terkuatnya Presiden Prabowo. Itu Anda mau memperkuat Pak Prabowo atau memperlemah Pak Prabowo? Jadi berusaha untuk memisahkan dua sekutu. Jadi ada orang dari luar mau masuk ke rumah kita, tapi dia minta, saya mau masuk ke rumah Anda, tapi orang rumah Anda harus Anda usir dulu. Iya kan logikanya masuk akal ya kira-kira. Kami ini mau dukung Anda nih, tapi syarat dari dukungan kami adalah Anda usir dulu penghuni lama. Tapi tuan rumah kan hitung-hitung dukungan lu berapa gitu ya Bang ya.
Iya, tuan rumah juga mikir, ini orang kan berarti juga nggak ada adab. Dia pengen gabung, tapi dia pengen ngusir orang lama. Kalau udah satu rumah kan sudah jadi keluarga. Ini ada orang yang baru datang kemudian, saya mau gabung jadi penghuni rumah Anda, tapi Anda usir penghuni lama, katanya. Logika sederhana itu. Nggak ada otak itu, nggak ada Jadi otak. jangan adu domba presiden dengan sekutu-sekutunya. Kalau Anda mau masuk, masuk aja. Nggak usah ngasih syarat macam-macam gitu. Tuh pintu terbuka ya. Di pintu terbuka, presiden sudah ngajak semuanya. Kalau mau masuk, masuk aja. Tapi kalau Anda masuk kasih syarat, usir dulu koalisi Anda yang lama, itu maksudnya apa? Nggak masuk akal, Bos, kalau begitu. Kan kayak gitu. Nggak etis, Hah? nggak tahu diri. Nah, saya nggak ngomong kayak gitu, biar Anda aja yang ngomong gitu. Iya, Saya- kalau saya menyimpulkan Saya- itu, lu nggak etis, Ini nggak kan tahu logikanya diri. begitu. Dia bukan pendukung Pak Prabowo kemarin. Hari ini dia mau kami mau dukung Presiden Prabowo. Tapi kami karena hanya mau mendukung Presiden Prabowo kalau Presiden Prabowo berpisah dengan Solo. Sementara Solo adalah salah satu sekutu terkuatnya Presiden Prabowo. Itu Anda mau memperkuat Pak Prabowo atau memperlemah Pak Prabowo? Simpel itu aja rumusnya. Aneh Gitu. ya. Ya itu. Nah, ada orang yang berani kasih negosiasi kayak gitu kan aneh gitu. Orang kalau datang aja kan. Gabung baik-baik gitu. Iya. Mas Apalagi gitu. Pak Prabowo itu dia prinsipnya akomodatif itu. Akomodatif. Semua yang mau gabung sama pemerintahan akan ditampung. Said Iqbal, Zumhur Iya. udah masuk. Tapi jangan kasih syarat aneh-aneh. Oke. Ya kalau saya juga tuan rumah begitu. Ini kan Iya, benar, rumah kan? saya. Nah itu. Masuk mau duduk di mana terserah, tapi jangan syarat. Iya. Ini, saya duduk di sini, tapi nanti orang datang lagi jangan duduk di sini ya kan? Gak boleh. Ya begitu maksudnya. Kira-kira logika sederhananya begitu kan? Sederhana tapi Logika mengenai ya. sederhananya seperti itu. Keren memang Hasan Hasbi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hebat lu ya, cari-cari gue. Gue cari juga lu, emang gampang nyari orang. Hah? Lu cari ya gue cari juga. Gak usah ngancem-ngancem. Hak gue juga untuk protes ketika presiden gue dihina. Ya. Dan ingat, gak usah bawa-bawa mahasiswa. Gue juga mahasiswa. Lo kuliahnya baru sekali, gue udah 9 kali kuliah. Ya, gue udah 9 kali kuliah. Dan sampai hari ini gue masih tercatat sebagai mahasiswa. Bukan mahasewa ya, tapi mahasiswa. Di Bukan 2 mahasiswa. universitas. Program doktoral gue baru selesai tahun ini. 2026. Ya, dan gue sekarang lagi ngambil Magister Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Keren UMJ. banget Dan ya. tercatat. Jadi kalau lu orang mengaku mahasiswa, gue juga mahasiswa. Kita jangan mau dibentur-benturkan. Hari ini gue laporin Tio, bukan gue disuruh oleh Pak Prabowo. Gue inisiatif sendiri karena gue dihina oleh Tio. Ya. Dan Tio keterlaluan. Gue dukung Pak Prabowo dari 2009. Sampai hari ini, presiden yang gue bangga-banggain, dihina, dikatain iblis sama Tio. Dikatain Prabowo tolol. Prabowo Subianto bego. Ini gak pantas. Kalimat ini diucapkan oleh anak baru netes seperti Tio. Tio, lu anak baru kemarin, netes. anak baru lahir. Anak baru Ya, netes, bapak kan? lu aja nggak seumuran dengan Pak Prabowo. Hah? Mungkin sama gue lebih tua gue bapak lu. Tapi lu ngelunjaknya bukan main, Tio. Hari ini gue laporin lu bukan karena gue disuruh oligarki. Salah lu. Gue nggak pernah disuruh Pak Prabowo, gue nggak pernah disuruh Mas Gibran, nggak disuruh siapa-siapa. Gue inisiatif sendiri. Karena lu udah menghina gue. Ya. Menghina pribadi gue. Tio, makanya laporan gue masuk. Kalau lu berbicara gue piaran oligarki, gue juga orang salah satu pesakitan di negeri ini. Oleh pemerintah. Ya. Berita acara sumpah gue dibekukan tanpa proses dan tidak ada nomenklatur pembekuan. Di Undang-Undang 18 tahun 2003. Sampai hari ini gue gak bisa beracara di persidangan. Hanya bisa di luar persidangan. Kalau bicara sakit hati, gue lebih sakit hati. Gue membela klien gue, menegakkan fiat justice surat kulum. Tegakkan keadilan walau orang itu runtuh, membela klien setengah mati. Solid dengan klien sampai jabatan gue pun dicopot, paksa. Oleh pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung. Jadi kalau bicara sakit hati, gue tersentuh langsung. Gue korbannya di bangsa ini. Korban penjoliman tentang penegakan hukum. Gue juga protes. Tetapi cara protes gue tidak maki-maki Pak Prabowo. Ya, tidak menghina Mas Gibran. Kalau bicara sakit hati lu belum seberapa, Tio. Gue ini jabatan yang gue banggakan. Berdarah-darah gue mendapatkan profesi itu. Prosesnya bertahun-tahun. Gue menjadi mahasiswa dulu. Tapi dengan seenaknya 2 hari gue naik meja 2 hari langsung dibekukan. Hari Minggu dipecat gue oleh KAI. Jadi kalau berbicara masalah sakit hati pada negara ini, gue lebih sakit hati. Tapi gue mengkritik negara dengan cara yang soft.
Keren. Tidak Soft memaki-maki. landing. Ya. Apalagi ngata-ngatain Pak Prabowo tolol, bego. Aduh ya Allah, Pak Prabowo dikatain iblis sama lu, Tio. Sadar, Tio. Lu harus sadar. Ya, Pak Prabowo bukan iblis, Pak Prabowo presiden. 2009 gue ngikut Pak Prabowo sampai sekarang. Betapa sakit hatinya gue, orang yang gue dukung lu hina, lu fitnah. Tio ya. Jadi gue hari ini gue tergaris bawahi, gue laporan nggak ada kaitannya dengan pemerintah. Gue pribadi sendiri inisiatif. Karena gue dirugikan oleh Tio dan laporannya masuk. Ya, nggak usah lo cari-cari rumah gue apa segala, nggak ada. Gue juga orang Sableng, nggak takut. Ya, gue juga gue cari lo. Ya, nggak takut gue. Oke? Jadi jaga mulut lu, jaga lisan lu. Kalau bicara masalah sakit hati di Indonesia nih, gue orang korban juga. Profesi gue buat ngidupin anak yatim, buat ngidupin keluarga gue dan lain-lain, dibegal oleh pemerintah. Dan gue hari ini mau sumpah aja susah di pengadilan. Makasih. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penjelasan yang sangat luar biasa dari Bung Hasan Asbi mengenai analogi yang dia berikan. Jadi misal saya nih berkunjung ke rumah si A, terus saya masuk ke rumah si A, mau tinggal di dalam, terus mengusir penghuni lama. Waduh. Kira-kira siapa ya? Ada nggak sih partai di Indonesia yang seperti itu? Ada nggak sih orang-orang di Indonesia yang seperti itu, yang sekarang mungkin sedang bergelut di pemerintahan, mau gabung ke kabinet Pak Prabowo tapi nyuruh Mas Gibran untuk disingkirkan gitu? Ada nggak sih? Kira-kira siapa ya teman-teman ya? Kira-kira siapa ya? Saya kok jadi penasaran gitu. Orangnya siapa ya? Waduh, bukankah yang diomongin itu yang jubirnya di video sebelumnya juga tadi ngomong? Aduh. Tapi kok Banteng ini, Kebo ini kepanasan teman-teman. Kok Kebo ini kepanasan setelah BEM Bersatu membongkar dugaan keterkaitan antara Tio dan juga Banteng. Tapi ya kalau kita lihat ya, beberapa kader Banteng ya itu memang sedang membela Tio. Beberapa kali tertangkap kamera, tertangkap audio membela Tio. Nah, maksudnya apa ini? Kalau mungkin tidak ada keterkaitan atau tidak ada kesamaan tuntutan narasi, mungkin tidak akan dibela. Tapi kira-kira kesamaannya apa ya? Apakah sama-sama menolak MBG, menyuruh MBG berhenti, atau apa kira-kira? Atau memang ada keterkaitannya? Ini kan menarik teman-teman. Ini sangat menarik untuk kita ulik gitu. Karena ya Tio ini kan sekarang sangat terkenal gitu. Sangat mungkin star syndrome kali ya namanya ya, star syndrome. Baru terkenal, merasa besar, percaya diri, jadi apa yang keluar dari mulut dia itu ya tidak terkontrol lagi. Jadi yang keluar itu kata-kata kasar, sindiran, sarkas dan lain sebagainya. Ya itulah mungkin ya potret dari mahasiswa-mahasiswa sekarang. Dan di video awal tadi ada ketua serikat mahasiswa UGM. Waduh. Kata dia meja makan masyarakat itu tidak ada makanannya karena pemerintah mengubah tanah bertani masyarakat menjadi PSN. Aduh. Kalau dia yang dimaksud itu di Papua dan cetak sawah, logikanya nggak masuk, Bung. Nggak masuk logikanya. Karena PSN di Papua itu mencetak sawah yang sebelumnya rawa, bukan tanah bertani, bukan. Jadi mungkin Anda salah data. Makanya jangan suka nonton film-film yang aneh, macam Pesta Babi. Aduh, mahasiswa kok begitu omongannya. Tapi ya saya gak curiga apakah tadi benar mahasiswa atau bukan gitu ya kan. Karena tampangnya tuh agak-agak mencurigakan teman-teman. Aduh udahlah, jangan kita ngomongin tampan nanti body shaming lagi. Udahlah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.